Kursus, satu-satunya program yang akan menampilkan keterampilan dari berbagai macam level dengan masing-masing bidang. Nah, pemirsa yang ada di rumah, apa kabar? Senang sekali saya Alia akhirnya bertemu nih ya dengan pemirsa. Tentunya kabar pemirsa saya harapkan baik seperti saya. Dan masih bersemangat untuk menyaksikan program ini di mana kita akan membahas dan mempelajari apa-apa yang nanti kita persembahkan untuk pemirsa. Nah, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencari informasi langkah-langkah apa aja sih dan pemeliharaannya seperti apa dari alat-alat ukur yang biasanya akan kita bahas di level 2 otomotif sepeda motor. Nah, untuk mendapatkan informasi itu kita harus bertemu dengan narasumber untuk mencari informasi bagaimana langkah-langkahnya tetap di Info Kursus. Halo Pak, dengan Bapak Nofriyadi. Benar, Pak. Nah, saya Alia dari Info Kursus. Boleh berbincang-bincang sedikit, Pak? Boleh, Pak. Bisa ke depan sedikit? Nah, Pak Nofriyadi, saya dan pemirsa Info Kursus nih pengen tahu banget mengenai alat-alat ukur. Itu bagaimana sih pemeliharaan dengan baik supaya alat-alat ukur ini terpelihara dengan baik? Bisa dijelasin nggak, Pak Novi? Boleh. Silakan. Ya, Mbak Lia dan pemirsa di rumah. Pas kebetulan hari ini saya dengan siswa saya lagi mengembangkan materi penggunaan dan pemilihan alat ukur. Itu lebih tepatnya alat ukur yang ada di teknik sepeda motor atau lebih kelompok besar sebut dengan teknik otomotif. Jadi sebelum kita masuk ke bagian-bagian alat ukurnya, lebih tepatnya dulu kita akan coba memahami dulu apa sih itu alat ukur. Alat ukur yaitu adalah suatu alat yang kita gunakan untuk mengukur atau juga membandingkan suatu wadah yang digunakan untuk membandingkan suatu benda dengan spek yang sesungguhnya. Jadi perbandingan dari yang tadinya benda ini mau kita ukur dengan spek yang sudah ditentukan spesifikasinya, seperti itu Mbak. Kemudian juga kalau kita bicara alat ukur, bahwa alat ukur di otomotif itu ada 3 kelompok besar. Nah, pertama alat ukur mekanik, yang kedua alat ukur elektrik, dan yang ketiga adalah alat ukur pneumatik. Kalau alat ukur mekanik ini itu lebih definisinya adalah sebuah alat ukur itu akan bisa membaca kalau dia tidak menggunakan sumber lain dalam maksud sumber lain ini adalah seperti mungkin tekanan udara, kevakuman atau cairan fluida. Kemudian yang disebut dengan alat ukur elektris, alat itu akan bisa membaca atau bisa kita gunakan apabila dia mendapat sumbernya itu adalah arus listrik, entah itu arus AC maupun arus DC. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat ukur pneumatik. Dia juga akan bisa membaca atau bekerja kalau dia dapat sumber dari kevakuman atau dari tenaga tekan udara, seperti itu Mbak. Nah, pemirsa Info Kursus yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di depan televisi kesayangan Anda, karena kita akan kembali nih untuk memperdalam lagi fungsinya seperti apa alat-alat ukur ini bersama Bapak Novi dan saya Alia. Tetap ikuti Info Kursus, ya Pak. Nah, pemirsa setia Info Kursus, masih di depan televisi kesayangan Anda kan? Jangan beranjak dulu, karena segmen ini adalah segmen yang terpenting nih, di mana kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari kegunaan alat-alat ukur yang tadi sudah disebutkan nama-namanya apa saja. Langsung aja yuk kita dengar nih Bapak Novi penjelasannya seperti apa. Bapak Novi silahkan untuk menjelaskan alat-alat ukur ini kegunaannya apa. Ya, terima kasih Mbak Alia. Jadi gimana nih Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah? Ya, terima kasih Mbak Alia. Pemirsa Info Kursus yang berada di rumah, hari ini atau saat ini saya juga akan lebih memperdalam lagi materi kita pada hari ini, yaitu tentang cara penggunaan alat ukur ini, kemudian bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana cara menggunakan yang dengan benar. Mulai saya dulu dari Sigmat. Ya, Sigmat ini adalah disebut juga dengan jangka sorong atau disebut juga dengan vernier caliper, di mana alat ini fungsinya ada tiga.
Satu adalah untuk mengukur diameter dalam, ya. Kemudian juga mengukur diameter luar, kemudian juga mengukur kedalaman. Nanti satu persatu akan saya coba untuk mengaplikasikannya, mempraktekannya, cara pengukurannya bagaimana yang benar. Kemudian juga samping kita bisa menggunakan, yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita cara membaca alat ini. Nah, jadi harus diperhatikan ya Pak ya, poin-poin atau angka-angka bertemu di skala yang sudah ditetapkan tadi di alat-alat yang kita ukur, ya Pak ya? Ya, benar. Baik di media yang di dalam, Diameter yang kita dalam. ukur diameter di dalam, Diameter luar. atau yang sudah dijelaskan tadi diameter di luar, atau ketebalan kanvas. Nah, masih ada lagi nih Pak ya. Bisa dijelaskan lagi Pak alat-alatnya, alat ukur seperti apa lagi kegunaannya juga. Silahkan. Dan alat selanjutnya adalah mikrometer. Ini mikrometer. Mikrometer ini yang saya pegang sekarang ini adalah mikrometer, offset mikrometer. Jadi mikrometer itu ada dua jenis, ya. Ada yang dikenal dengan inset mikrometer, dan yang kedua adalah offset mikrometer. Nah, untuk mengukurnya nih Pak, membaca ukurannya itu seperti apa? Nah, benar Mbak Lia dan pemirsa info kursus di rumah. Cara membacanya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, bahwa di sini ada skala utama namanya, kemudian dibatasi oleh garis horizontal, ya. Maka bagian atas disebut dengan skala atas dan di bawah disebut dengan skala bawah. Kemudian ini disebut dengan skala putar. Skala putar, ya. Maka kita lakukan pembacaan tadi kan sudah kita kalibrasi, kita baca tadi, kita ukur bendanya. Kemudian seperti tadi jangan sampai menyentuh dia. Ini yang menyentuh benda. Kemudian kita kunci, kemudian kita ini bisa dia ada. Kalau ada dorong ke sana dan ada yang nyangkut, itu berarti diameter pengukuran sudah posisi sudah tepat. Bisa dibaca ya berarti Ya, diameternya. Iya, tinggal kita membaca lagi. Membaca berapa nilai ukur ini benda ini, diameter luarnya. Maka dari sini ada 50 berarti 50 mili. 50 mili. Kemudian berapa nilainya? Jadi untuk membaca nilainya itu adalah yang terdekat dengan skala putar. Nah, yang terdekat dengan skala putar. Yang terdekat dengan skala putar. Apabila skala putar itu yang terdekat bagian atas, kemudian bagian bawah lebih jauh terhadap skala putar dibanding skala atas, maka nilai bawah itu 0,00. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau misalnya skala putar, skala atas lebih jauh dengan skala bawah, artinya skala bawah lebih dekat terhadap skala putar dibanding dengan skala atas, maka dia dapat nilai 0,50. Nah, sekarang ini bisa Mbak Lia baca. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah dapat angka tadi, maka mana yang segaris dengan garis horizontal tadi terhadap skala putar, nilai skala putar itulah yang nanti kita tambah lagi. Nah, sekarang skala atasnya kita lihat dengan skala bawah, Mbak Lia, mana yang lebih dekat? Skala atas ya. Skala atas ya? Iya. Skala atas. Maka dari itu terhadap skala bawah lebih dekat skala atas. Betul. Maka skala bawah tidak ada nilai. Betul. Maka sekarang ini nilainya ada 54. Kemudian ditambah dengan Skala bawahnya. skala bawah kan 0,0 habis. Betul. Tuh 54 tadi berapa tadi 54,0 kan gitu ya. Ditambah dengan 20, mana 20 yang segaris Mbak Lia? Ini yang segaris kan Iya. 21 ya. Jadi total nilainya adalah 54,21 mm. Itu mesti teliti sekali ya Iya. Pak Novi ya. Benar, untuk melihat keakuratan dari skala yang kita ukur. Betul ya Maka Pak? ini diameter mikrometer ini lebih diarahkan atau lebih difungsikan untuk mengukur benda-benda yang tidak bisa kita abaikan presisinya. Nah, seperti smart masih bisa, seperti kampas rem kalau sedikit kurang aja tidak ada pengaruh kan, tidak terlalu ini. Tapi kalau mesin antara celah diameter piston dengan diameter luar piston dengan diameter dalam silinder, sedikit aja kita salah bacanya, maka itu kompresi jauh bocornya, jadi mesin nggak
bekerja dengan baik. Pak Novi, saya dan pemirsa info kursus yang ada di rumah masih penasaran nih kira-kira alat apa lagi yang bisa dijelaskan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak ya. Dan pemirsa info kursus dimanapun Anda berada. Kita masuk sekarang ke alat ukur mekanis juga, itu dikenal dengan alat ukur filler gig. Filler gig adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur celah di antara dua buah benda, ya, dua benda. Kemudian filler gig ini juga ada ketebalannya, tingkat ketebalannya. Maka kalau kita lihat sekarang di sini itu dari 0,05 sampai 1 mili ya, tingkat ketebalannya itu. Dari yang tertipis sampai yang jadi dari 0,05 mili sampai ke 1 mili. Ini alat ini seperti yang dibilang tadi bahwa dia digunakan untuk mengukur celah di antara dua buah benda. Bisa jadi kalau kita misalnya di sini, kita misalnya mau mengukur menyetel katup atau menyetel klep pada engine sepeda motor ini. Karena kalau klep ini misalnya kita lakukan penyetelan, mungkin terlalu rapat dia atau terlalu renggang dia, nanti prosesnya ke mesin akan berpengaruh, baik itu tenaga dan sebagainya. Ya Pak Novi, kan kita sudah tahu ini dari yang tertipis ya sampai dengan yang tertebal untuk diameter dari alat ukur ini ya Pak ya. Nah, bagaimana cara menggunakan untuk mengukur mesin-mesin Pak? Ya, salah satunya mengukur, ini alat ini salah satunya mengukur, membantu mengukur penyetelan katup. Itu perlu dengan alat ini karena antara katup yang local arm dengan local arm dengan bagian atas dari valve spring ini ada celah, gitu ya. Mekanisme katup ini atau untuk menyetel mekanisme katup ini perlu ada satuan angka sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh pabrik pembuat alat ini. Biasanya kalau untuk sepeda motor itu ada dua jenis atau dua tingkat ketebalan, in dengan X, artinya katup masuk dengan katup buang itu ketebalannya berbeda pada saat kita melakukan penyetelan. Nah, kita ambil aja satu model dari katup in aja. Ya. Sebelum melakukan penyetelan katup, sebelum kita menggunakan alat ini, ya, terlebih dahulu tentu katup kita posisikan dalam keadaan tidak bekerja atau disebut dengan dalam keadaan tertutup. Jadi dia tidak dalam keadaan terbuka, dalam tertutup. Dalam keadaan tertutup itu maka nanti ada celah itu. Ya, kita posisikan dengan cara bagaimana? Biasanya kita putar, ya, cross ankle, ya. Kemudian kita posisikan sampai dia betul-betul mencapai top akhir kompresi namanya, di mana kedua katup baik X maupun in dalam keadaan tertutup. Nah, kita ambil sekarang ini sebelum sudah diposisikan pada posisi dalam keadaan tertutup adalah posisi top, pistonnya sudah di mati atas, kedua katup dalam keadaan tertutup, seperti itu. Maka yang untuk mengambil lebih mengarah bagaimana kita menggunakan alat ini pada katup ini, maka di sini kita ambil ketebalan 0,10 saja, 0,10 karena kalau untuk in itu 0,10 kita ambil, maka kita cari, kita pilih. Di sini ada ukurannya ya Pak ya? Ada ukurannya. Jadi kita pilih filler gig yang ketebalannya 0,10. Kemudian kita menggunakan kunci. Ya, ini biasa di sini. Ya, saya bantu. Kemudian kita longgarin dulu ini penguncinya. Inilah kunci yang untuk melakukan penyetelan dia terlalu rapat atau terlalu lenggang. Untuk menyesuaikan ya Pak ya? Menyesuaikan kiri atau kanan gitu. Seperti itu. Jadi lebih utama alat ini kita gunakan untuk mengukur celah di antara dua buah benda. Seperti itu. Tapi kalau untuk ukurannya, ketebalannya itu sama ya Pak ya? Gunanya adalah mengukur ketebalan di antara dua celah. Mengukur celah. Oh ya, mengukur celah. Atau gap
gap di antara benda. Kalau misalnya kita mau ke celah busi juga menggunakan misalnya speknya 0,8 maka kita masukin. Ini yang akan kita coba lagi menerangkan ke pemirsa info kursus dimanapun Anda berada tentang kunci momen. Ya, Oke. Kalau tepatnya kita ke sana aja dalam. Wah, tempatnya berbeda nih pemirsa info kursus, lebih menarik. Tetap ikuti kita. Silakan, Mbak. Ini Mbak lihat kunci momen tadi kan? Iya. Ya. Hari ini saya akan menjelaskan kegunaan dari kunci momen, yaitu untuk mengukur gaya puntir pada baut ataupun mur agar mencapai ketegangan tertentu. Itulah fungsinya. Fungsinya dan kegunaannya ya, Pak ya. Dan kalau untuk melihat ukuran tadi kan untuk mengukur ya, itu bagaimana cara membacanya? Bisa dijelaskan? Nah, kunci momen ini juga bermacam tipe. Ada 2 tipe. Ada yang dikenal dengan flat tipe seperti ini. Ini flat tipe. Kemudian yang berikut ini adalah disebut dengan preset tipe. Perbedaan antara preset dengan flat tipe ini, kalau preset tipe itu dia ada disebut dengan skala utama di batang sininya, kemudian dengan sub skala yang bisa diputar ini. Kemudian dia juga ada pada saat kita mau melakukan penyetelan, ya, ini ada lock juga namanya, tapi harus diputar berlawanan arah kerja. Ini sehingga kita bisa menentukan ukuran yang akan kita fungsikan nanti pada saat pengencangan atau pengendoran baut. Seperti itu. Kemudian kalau modelnya tipe flat tipe tidak ada setelan. Namun kalau dari satuannya sama, ini menggunakan kilogram meter, ini juga menggunakan kilogram meter. Nah, menarik bukan informasi-informasinya, tapi masih ada satu lagi nih ya Pak ya, untuk mengukur alat-alat ukurnya. Bisa langsung dijelaskan lagi Pak? Ya, kita masuk sekarang ke pengukuran alat ukurnya, pengukuran tekanan ban. Tekanan ban, oke saya bantu. Ya. Kemudian ini ya Pak ya alatnya. Bisa kasih lihat dulu pemirsa info kursus. Seperti ini nih pemirsa alatnya. Silakan Pak. Nah, dari alat pengukur tekanan ban ini, di sini juga ada skala. Ya, ada skalanya, ada skala. Di sini ada yang bar, ada yang PSI. Biasa kita pakai adalah bar ya, bar. Kemudian ini kalau kita lihat, kalau bar berarti satuan bagian luarnya, skala luar. Nah, biasanya kita kalau untuk tekanan ban depan itu sekitar 30 dan di belakang sekitar 35 atau bisa di 40 seperti itu. Nah, ini biasanya ini akan terbaca ini karena ini alat disebut dengan alat ukur pneumatis, bahwasannya dia akan bekerja membaca kalau dapat tekanan udara, maka dia perlu dibantu dengan adanya kompresor. Ada kompresor. Nah, kemudian alat ini sederhana sekali ya, kita tinggal hanya membuka mengarah ke ban mana yang mau kita tambah atau mau kita ukur tekanan itunya. Oh ya, tekanan bannya. Iya. Ban depan misalnya kita ambil misalnya 30 ban. Kemudian kita coba masukin alat ini. Kemudian kita pencet sininya. Iya. Pada saat itu kompresor sudah memberikan tekanan untuk masuk ke skala ban ini. Nah, kayak begini. Nanti sini jarum akan bergerak. Kalau ada tekanan anginnya, jarum akan bergerak sesuai dengan spek yang ada pada ban depan ini. Misalnya katakan tadi 30, maka dia akan menunjuk angka 30. Seperti itu ya Pak ya? Yang di belakang juga sama ya Pak ya? Sama. Penggunaannya seperti itu. Jadi tekanan bannya tergantung dari spek motornya. Tubeless dengan ban biasa juga beda tekanan anginnya. Jadi tergantung biasanya dari spek dari motor itu sendiri untuk tekanan ban itu. Demikian Mbak. Seperti itu ya Pak ya? Alat ini digunakan untuk para
pengendara motor atau dunia otomotif nih, atau yang mau bikin bengkel juga silakan mencoba ya. Waduh, Pak Nofriyadi, pembicaraan kita sudah cukup banyak mengenai alat ukur ya. Mudah-mudahan nih pemirsa yang ada di rumah cukup puas untuk informasi-informasi dan tips-tipsnya. Mudah-mudahan juga bermanfaat nih untuk saya dan pemirsa info kursus yang ada di rumah. Nah, itu dia tuh pemirsa info kursus yang ada di rumah. Tadi Pak Nofriyadi sudah menjelaskan berbagai macam jenis alat-alat ukur dan bagaimana cara menggunakannya. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada tips dan informasi yang lebih menarik lagi. Tetap di info kursus. Jadi seperti itu ya Pak ya, ini penggunaannya. Iya, terima kasih untuk pemirsa info kursus yang masih setia di depan televisi kesayangan Anda. Masih di info kursus dan masih berbagi informasi-informasi yang menarik tentunya di dunia otomotif. Dan saya mau langsung nanya-nanya ke narasumber bagaimana sih tips-tips merawat dari alat-alat ukur tersebut. Gimana sih Pak tips merawatnya? Bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Info kursus. Ya, terima kasih Mbak Alia dan pemirsa di rumah. Sebelum kita masuk ke perawatan penggunaan alat dan pemilihan alat ukur, terlebih dahulu kita simpulkan dulu apa materi yang tersampaikan tadi, bahwa pada teknik sepeda motor ini atau teknik otomotif ini, alat ukur yang kita gunakan ada 3 tipe. Itu ada yang dikenal dengan tipe kelompok alat ukur mekanik, kemudian alat ukur elektrik, dan kemudian alat ukur pneumatik. Nah, dari masing-masing kelompok alat ukur tadi sudah bicarakan tadi, seperti mekanik sigmat salah satunya, mungkin di pneumatik seperti hidrometer atau juga tadi alat tekanan ban. Kemudian berikutnya ada elektrik seperti multitester atau tune up tester tadi. Kemudian kalau ditanya tentang tip-tip merawat alat ukur ini, yang pertama, gunakan alat itu sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, sebelum melakukan pengukuran, lebih dulu sebaiknya kita lakukan pembersihan dulu pada alat, sehingga nanti hasil yang didapat lebih terjamin keakuratannya ya Pak ya, atau validitasnya. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah seperti kunci momen, contohnya hati-hati dalam pengencangan, baik pada saat mengencangin ataupun melonggarkan, itu posisi arah baut jangan sampai salah, posisi pengencangan maksudnya. Kemudian yang berikut adalah setelah melakukan pekerjaan pengukuran, maka sebaiknya alat ditempatkan lagi di tempat semula. Nah, dengan demikian alat ukur kita itu akan lebih panjang umurnya, lebih baik dan standby atau siap dipakai kapan saja. Ya, jadi bagaimana kesimpulannya Pak? Silahkan. Terima kasih Mbak Alia dan pemirsa di rumah. Jadi alat ukur, penggunaan alat ukur dan pemilihan ukur pada teknik sepeda motor ini terbagi dari 3 kelompok atau 3 tipe. 1, dikenal dengan kelompok alat ukur mekanis. Salah satu contoh alat ukurnya adalah sigmat. Yang kedua, alat ukur pneumatis. Contohnya adalah hidrometer atau alat tekanan ban. Dan yang ketiga adalah alat ukur elektris, contohnya multitester atau tune up tester. Begitu. Nah, itu ada 3 tipe. Bagaimana sih Pak cara perawatannya? Apa saja? Bagaimanakah supaya terlihat lebih awet dalam penggunaan? Ya, terima kasih Mbak Alia dan pemirsa di rumah. Sekali lagi, untuk merawat alat ukur ini sehingga umur lebih panjang adalah 1, gunakan alat ukur itu sesuai dengan fungsinya. Kedua adalah alat ukur tersebut dibersihkan dulu sebelum melakukan pengukuran dengan acuan agar hasil pengukuran nantinya itu lebih terukur akurasinya. Dan yang ketiga, kalibrasi alat tadi, sehingga juga dengan mengkalibrasi alat itu maka hasil pengukuran juga akan mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Nah, yang keempat,
tempatkan alat ukur yang sudah kita gunakan tadi itu di tempat semula tadi yang kita ambil kalau senang lagi, sehingga untuk keperluan insidental dan sebagainya itu gampang diambil karena tempatnya sudah terbiasa di situ. Berikutnya adalah pada saat kita menggunakan kunci momen, hati-hati bahwasanya yang diperlukan di sini adalah bagaimana agar kunci momen jangan sampai memutarnya sampai salah arah. Ya, jika Anda ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai dunia otomotif yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Nofriyadi, Anda juga bisa datang ke tempat-tempat kursus ya Pak ya, atau tempat pendidikan-pendidikan yang sudah disediakan. Bahkan nih pemirsa, info kursus yang ada di rumah kalau pengen lebih tahu lagi bisa datang juga kunjungi website kami di www.infokursus.net. Di situ akan tertera apa saja informasi yang tadi sudah dijelaskan. Bapak Nofriyadi, terima kasih banyak untuk hari ini dan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan info kursus pemirsa yang ada di rumah juga. Oke deh, akhir kata saya Alia dan seluruh tim kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Jadi seperti itu ya Pak ya.